makanannya udah saya bakar ya. Jadi saya berhasil membuat bintang tamu saya duduk di sini. Terima kasih ya sudah datang ke sini ya. Ini aduh, kenyang. Sebenarnya kan temanya hari ini adalah pusing pala mami. Jadi kita mengundang ibu-ibu yang pusing karena sudah punya anak. Maaf Bapak kenapa ngikut ya Pak? Nah iya Bapak, makanya itu dia pertanyaan saya. Di sini ngapain ada di sini nih acara? Oh, mereka berdua ternyata sama. Sama tuh. Oke. Ya udah, biar saya pusing sekaligus. Ini sebenarnya ada satu bintang tamu saya yang belum saya keluarin. Gimana kalau saya keluarin sekarang? Tapi sebelumnya lihat tayangan berikut ini. Kabar bahagia datang juga dari pasangan Tika Ramlan dan Tri Aji Raharso. Mantan personel Tisu ini baru saja melahirkan putra kedua mereka pada 4 April 2015 lalu melalui proses sesar. Pasangan yang sudah menikah selama 6 tahun ini memberikan nama Atalah Mada Raharso Hadinoto dengan panggilan Ata. Bagaimana ya repotnya Tika mengurus 2 anak yang masih terbilang kecil ini? Sumpah mati padamu jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Oke. Sebentar, maaf yang merasa laki-laki boleh tolong berdiri. Loh apa semuanya? Yang laki-laki yang kalau pipis berdiri. Oh iya. Kalau saya pipisnya tidur. Nah iya makanya. Untung saya kalau pipis tengkurap. Pak, laki-laki, geser, ada perempuan di sini. Rapat, silakan duduk. Iya. Bapak ngapain sih heboh banget? Bapak ngapain heboh banget? Nah, ini duduknya udah sesuai urutan nih. Ini baru saja melahirkan 40 hari yang lalu. Ini baru saja melahirkan 3 bulan yang lalu. Iya. Ibu 4 bulan. 4 bulan yang lalu. Kelihatan baru seminggu ya. Nah iya benar, saya baru mau ngomong. Ibu nggak ngomong duluan. Oh, gua tahu. Jadi salah satu alasan lu nggak pengen nambah baby karena takut kayak Deswita maksudnya. Maksudnya? Takut jadi kita gimana maksudnya? Lebih luas badannya. Enggak, bukan gitu. Tapi emang gue takut yang namanya pusing pala mami. Karena kita tahu anak pertama aja berasa kan ngerasain pada saat dia cranky, nangis, rewel, sakit. Coba ke Deswita dulu, ini anak pertama. Ngerasain yang pusing pala mami sampai rasanya kamu pengen ya stres lah seperti itu. Waktu saya lagi mules-mulesnya sih waktu itu emang ini. Tapi kan gua ngerasain. Yang ditanya istrinya, yang jawab uminya. Ih, untung anak lu masih 4 bulan ya, mudah-mudahan pasti dia bangga banget bapaknya konten. Anaknya nggak gue izinin ngeliat bapaknya begini, nggak mati TV kalau dia pintar. Kalau aku ya, Ci, kebetulan anaknya nggak rewel. Anakku tuh nggak dari pertama nggak pernah bangun tengah malam yang melek sampai subuh tuh nggak pernah sampai sekarang. Terus nggak yang gampang nangis gitu, enggak, karena jadi dari bayinya santai. Yang nggak santai emaknya. Tapi beneran loh Deswita katanya baby blues 3 bulan. Anak ibu kan 4 bulan ya Bu? Iya. Berarti ibu baru sebulan ada baby blues? Baru nggak sampai 3 bulan sih, maksudnya prosesnya itu tuh proses santainya tuh sampai 3 bulan gitu. Jadi dari bulan pertama tuh yang wah gitu. Emang apa sih wahnya itu pada saat dia ngapain sih? Kenapa? Mungkin karena memang nggak biasa stuck dengan satu rutinitas kan. Sementara kan kalau ngurusin anak kan lo rutinitasnya itu aja, kalau nggak nenenin tidurin, nenenin dan nenenin gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya dia tuh biasa uncat-incit kesana kesini gitu ya. Jadi ketika dia sudah punya bayi, dia stay at the one. Ya udah, kenapa nggak neneninnya kemana-mana? Misalkan sebentar nenenin di rumah siapa? Ya mau bisa, tapi aku lagi syuting lo gini-gini. Jadi kalau aku nanya pusing level pala mami sampai skala berapa? 110. 1 sampai 10 skala 1 sampai 10 skala berapa? Kalau dari awal pertama sampai skala 8 kali ya. Sampai skala 8. Sekarang udah menurun. Sekarang sih udah menurun jauh. Ya 7,9 lah ya. Enggak. Ya, 7,850 Oh 7,8 lumayan Pak, menurun. Lumayan. Nah baru anak 1 aja umurnya 4 bulan udah skala pusingnya 7,850. Bagaimana dengan ibu yang anaknya 3? Ya buktinya bisa sampai 3. Berarti ya sebenarnya segala kerepotan bisa teratasi sih.
sih, selama kita nggak mikirin kalau itu repot. Bener. Nah tuh, jadi ibu nggak apa-apa kalau mau nambah lagi. Mindset gue yang Kenapa jadi gue yang diteror? Kita kan lagi ngomongin soal Karena bintang sebelum tamu. mulai juga udah ngomong, gue tuh pengen nambah gaya, nambah gaya. Udah nambah. Tapi pikiran ibu kan selalu takut ini. Apalagi yang kedua yang kita bisa bicarakan. Bapak jangan sampai saya sakit, Bapak. Bikin emosi ya, Bapak. Tuh kan ibu belum hamil aja ibu udah emosi. Kenapa nggak mau hamil? Oke, silakan tolong fokus udah hiraukan mereka Iya, ya. oke. Gimana? Ya udah, itu sih Nggak, sebenarnya. tapi lu nggak ngerasain yang kayak orang-orang bilang, aduh anak satu aja, belum anak pertama udah mulai adem, anak kedua yang Sebenarnya rewel. itu pada saat awal hamil, itu biasanya baru kepikiran tuh, aduh hamil lagi, baru selesai nyapih nih anak yang pertama, baru selesai nyapih anak kedua, terus Dulu hamil ibu lagi. tadi bilang, aduh hamil lagi. Emang ibu pas bikin nggak nyadar apa? Kok aduh hamil lagi? Ya kan kita tertib Pak, disiplin sebenarnya. disiplin. Iya bener. Ya Jadi kan? begitu udah pakai TSP keluar tanda 2 gitu, langsung nyanyi. Aduh hamil lagi. Jaraknya deket loh. Jaraknya deket sih, antara 2,5 tahun sama 2 tahun pas gitu. Jadi kepikirannya udah saat waktu awal-awal hamil, pada saat bayinya udah lahir sih, udah tinggal santai ya. jalanin. Produktif banget ya 3 loh. Iya langsung. Ulang pernikahan udah berapa lama? Udah 6 tahun. 6 tahun Anaknya udah 3. Di rumah hujan mulu sama mati lampu apa gimana? Liburan. Awas ketularan Pak. Manusia langsung deg-degan. Kalau disuruh nambah udah siap belum? Belum. Rencana jarak berapa tahun? Jarak rencana nantilah menunggu yang memisahkan kita. Jarak Enggak, tapi kalau jarak sih aku pengennya sih sebenarnya nggak lewat dari 2 tahun gitu. Nggak lewat dari 2 deket tahun. Nggak lewat dari 2 Alika tahun. udah berapa tahun, Cipan? Oke, langsung ketika ya. Enggak. Sekarang tapi cuman jangan salah loh. Sekarang juga gue kalau misalnya masih ditanya berarti 2 tahun lah bisa punya anak lagi ya? Ya nggak tahu ya, kalau ntar tiba-tiba anaknya udah gede udah lebih enak kan. Iya, kita nggak tahu momen yang tepat kan. Buktinya misalnya kayak Tika setelah anaknya udah 6 tahun baru lahir lah. Udah 5 tahun. Berarti jaraknya 4,5 kali. Alika 4,5 pas lah tahun. itu ya. Pas. Nah ini dengan nggak usah dihiruin, udah nggak usah didengerin, mereka cuekin aja. Sebenarnya dengan jarak yang yang lumayan jauh 4,5 tahun, itu membuat kamu lebih mudah nggak dalam mengurus anak kedua akhirnya? Tadinya pikirnya seperti itu kan, supaya apa ya, kakaknya itu udah lebih ngerti. udah gede, udah lebih ngerti, tapi ternyata semuanya jadi kayak ngulang dari awal jadi lagi. malah sama aja? Agak-agak lupa lagi, belum lagi kakaknya kan jadi kan lumayan lama ya. iya, jadi cemburu. Belum jadi ada itu. rasa jealousnya sama-sama cowok soalnya. Iya, karena sama-sama cowok juga. Jadi tetap pusing pala mami. Pusing banget. Tadi mau kesini aja dua-duanya nangis minta ikut. Aduh. Padahal kan orang mikir kalau jaraknya agak jauh kayaknya enak gitu ya. Enggak, Ternyata enggak ya. Sama aja. Sama aja. Mendingan sekalian jaraknya deket. Iya, benar. Jadi capeknya sekalian. Habis itu tinggal Tadi juga gede. nanya-nanya sih di belakang. Iya, makanya Gimana, bener. enak nggak gitu. Tuh. Capek Kalau nggak? aku sih mungkin pengen jarak dekat karena faktor umur ya, Cipan. Aku kan sekarang udah 34 tahun. Kalau misalnya jarak gue anaknya 4 atau 5 tahun lagi, akunya udah terlalu tua gitu. Oke, benar. Oh. Jujur, aku dia. 34 walaupun kelihatannya kayak 24 kan orang-orang nggak tahu. Tapi sekarang 24 sesaknya. coy, anak gue masih kecil. Lu suaminya bukan ngedukung bininya. Nih, Dulu bapak nyari. sekarang saya punya foto. Mana? Silakan dilihat. Bantu beberes rumah, nggak bikin istri stres, dan pastikan istri kita bisa beristirahat dengan cukup. Oke, itu adalah 3 jurus yang bisa dilakukan oleh suami supaya istrinya nggak stres. Kita tanya sama Tika. Di antara ketiga ini, apakah suami kamu Belum, itu baru melakukan- 1. Itu 3 ada 1, 2, 3. Bantu beberes Sendawakan rumah, bayi. sendawakan bayi. Ini pertanyaan ini kayaknya mewakili Cipan nih kayaknya ya. Bantu ngurus bayi dengan memandikan, ganti baju atau popok. Nggak ada tiga-tiganya nih. Kalau Akan nomor 2 tuh, sendawakan bayi setelah menyusui itu dia banget. Jadi kalau misalnya aku habis nyusuin gitu, Susternya gua angkat, gua gini-gini. susternya angkat kakinya dan bapaknya. Pantesan bapak biasanya keker dia. ya. Suster diangkat. Biasanya kalau habis aku nyusuin Kabai, bagian dia tuh yang buat sendawain gitu. Nah, itu dengan perilaku dia yang seperti itu sebagai istri ngerasa happy nggak? Happy sih ya, seneng lah, maksudnya dia ngebantu. Berarti masih ada Berarti rasa nggak peduli. belum lah ya, karena masih ada lah di situ. Kalau happy, kalau happy ya lah. Lah ini nih agak-agak. Happy-nya juga muncul karena sebelahnya. Iya. Iya, benar-benar. Nggak, bukan happy sih, maksudnya lebih merasa bahwa dia
peduli sama kita, helpful gitu, ada rasa ingin menolong gitu. Oke, itu kan karena ada suami di sini. Iya. Yang dua ini. Yang nggak ada nih. Yang nggak ada coba. Ini kan Nggak ikut. Bukan suami Kalau saya. suami saya bantu doang aja dari jauh. Oke, Oh. oke. Ya Bantu berarti doa kita dari ada 3 varian di sini ya. Ini cuma Suami dibantu ibu satu bawang poin. orang ya. Ibu kayak obat panas sih ada variannya. Iya ada ya. 3 varian kan. Satu suaminya membantu walaupun Iya. sedikit. Yang ini sangat membantu. Yang ini cuma bantu dengan doa ya. Karena Jadi dia bisa masih sendiri ngiri-ngiri ya. gitu Ibu kalau lihat termasuk bayi. yang mana, Bu? Kalau aku jujur suamiku itu 3-3-nya. Jadi dia membantu sendawain semuanya diurus, malah aku yang ongkang-ongkang kaki. Itulah kenapa dia nggak mau punya lagi. Iya. Karena dia lagi nikmatin kebebasan dia untuk Oke, nanti kita akan bahas lagi ya pemirsa ya. Ini enggak gini, kenapa ini kena terus? Iya benar, makanya sebel banget sama tema hari ini. Pokoknya gini, kenapa sih kita ngangkat tema hari ini? Karena ini pengen buat pemirsa yang lagi nonton di rumah. Jadi kan banyak banget nih pasangan baru yang bingung mau punya 1 anak repot nggak ya, 2 anak repot nggak ya, 3 anak repot nggak ya. Makanya sekarang kita hadirin bintang tamu 3-3-nya yang punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengen tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasa Basi.